Halo teman-teman, baik kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang menu dan icon yang ada pada Microsoft PowerPoint. Baik, langsung saja. Yang pertama ada menu tab file. Yang pertama ada save, fungsinya untuk menyimpan file. Ada save as, untuk menyimpan kembali file dengan nama atau direktori yang berbeda. Terus open untuk membuka file yang pernah disimpan. Close untuk menutup file yang aktif, info untuk melihat informasi slide yang aktif, recent untuk menampilkan file yang pernah dibuka, new untuk membuat file baru, print untuk menampilkan dan mencetak halaman slide ke printer, save and send untuk menyimpan file dan format HTML, PDF, publish file dan mengirim file melalui email, help untuk menampilkan menu bantuan, option untuk melakukan pengaturan file PowerPoint, exit untuk menutup file dan keluar dari aplikasi PowerPoint. Yang kedua ada menu ribbon home. Yang pertama ada clip art, clipboard, paste menempatkan hasil salinan atau pemotongan dari clipboard, cut untuk memotong teks atau objek dengan penyimpanan dalam clipboard, copy untuk menyalin teks atau objek dengan menyimpan dalam clipboard. Ada format painter untuk menyalin format yang telah dilakukan. Baik ya, selanjutnya adalah ada slide. Yang pertama ada new slide untuk membuat slide baru. Yang kedua layout, memilih tampilan layout slide. Reset untuk membalikan tampilan layout ke bentuk semula. Section untuk menambah, menghapus, mengganti nama section halaman. Yang C ada font. Pertama ada font untuk menentukan jenis huruf, font size untuk menentukan ukuran huruf, decrease font size untuk memperbesar ukuran huruf, decrease font size untuk memperkecil ukuran huruf, clear all formatting untuk menghapus seluruh format yang telah dilakukan pada teks atau objek, bold untuk menampilkan huruf, italic untuk memiringkan huruf, underline memberi garis pada huruf, text shadow untuk memberi efek bayangan pada teks, stroke untuk memberikan cetak coret pada teks, karakter spacing untuk menentukan jarak baris antar huruf, change untuk mengatur perubahan kondisi huruf, misalnya huruf kecil menjadi huruf besar. Untuk yang terakhir font color untuk mewarnai huruf. Selanjutnya ada paragraf. Pertama bullet untuk mengatur bentuk bulat pada paragraf, numbering untuk mengatur bentuk penomoran pada paragraf, decrease list level untuk menggeser bullet atau penomoran paragraf pada level sebelumnya. Ada increase list level untuk menggeser bullet atau penomoran paragraf pada level sebelumnya. Ada line spacing untuk mengatur spasi antar baris, align text left untuk mengatur perataan teks rata kiri, center untuk mengatur perataan teks rata tengah, align text right untuk mengatur perataan teks rata kanan, dash TV untuk mengatur perataan teks rata kiri dan kanan, columns untuk membuat format kolom koran pada teks, ada text direction untuk mengatur orientasi teks, ada alih teks untuk mengatur posisi teks dalam text box, ada convert to smart art untuk mengubah teks ke dalam bentuk objek tambahan. Selanjutnya ada drawing. Yang pertama adalah shapes untuk menyisipkan bentuk objek dan gambar. Yang kedua arrange untuk mengatur dan menata objek. Ketiga shape quick style untuk mengubah bentuk objek bahkan atau garis secara cepat. Shape file untuk memberi warna objek. Shapes outline memberi warna pada tepi garis objek. Ada shapes effect untuk memberi efek pada objek. Yang selanjutnya ada editing. Yang pertama ada find untuk mencari teks dalam file presentasi yang sedang aktif. Ada replace mengganti teks dengan teks baru pada file presentasi yang sedang aktif. Ada select untuk memilih teks atau objek. Yang ketiga adalah menu ribbon insert. Di dalam insert ada table untuk menyisipkan atau membuat tabel pada dokumen presentasi. Yang kedua ada image.
Di dalam image ada picture untuk menyisipkan file gambar dalam berbagai bentuk format seperti JPG, WMF, dan lain-lain. Ada clip art untuk menyisipkan gambar dari clip art atau galeri Microsoft Office 2010. Ada screenshot untuk menyisipkan gambar dari dokumen atau kotak dialog yang aktif. Ada foto album untuk menyisipkan beberapa gambar menjadi album dalam file presentasi. Yang selanjutnya ada illustration. Yang pertama ada shapes untuk menyisipkan bentuk objek gambar. Yang kedua ada insert smart art graphic untuk menyisipkan objek bagan diagram. Ada insert card untuk menyisipkan objek dalam bentuk grafik. Selanjutnya adalah links. Ada insert hyperlinks menyisipkan link pada teks atau objek presentasi. Ada action untuk membuat aksi pada teks atau objek. Selanjutnya adalah teks. Yang pertama text box untuk menyisipkan kotak teks. Ada header dan footer menyisipkan catatan kepala dan catatan kaki. Word art menyisipkan teks artistik. Date and time untuk menyisipkan tanggal dan waktu sekarang ke dalam slide. Ada insert slide number untuk menyisipkan nomor halaman ke dalam slide. Ada insert object untuk menyisipkan objek dari format file dokumen lainnya. Selanjutnya adalah simbol. Yang pertama insert question untuk menyisipkan karakter matematika ke dalam slide, dan ada simbol untuk menyisipkan karakter simbol ke dalam slide. Selanjutnya adalah media. Yang pertama adalah insert video untuk menyisipkan file video ke dalam slide. Yang kedua adalah insert audio, menyisipkan file audio ke dalam slide. Selanjutnya adalah menu ribbon design. Di dalam desain ada backstop. Yang pertama backstop untuk mengatur bentuk dan ukuran slide. Yang kedua slide orientation untuk mengatur orientasi slide. Selanjutnya themes. Yang pertama themes untuk menentukan tema slide. Yang kedua themes color untuk mengatur warna dari theme slide yang dipilih. Theme fonts untuk mengatur huruf dan tema slide yang dipilih. Theme effect untuk mengatur efek dari tema slide yang dipilih. Selanjutnya ada background. Background style untuk mengatur warna latar belakang slide. Hide background graphic untuk menyembunyikan tema slide. Selanjutnya menu ribbon transition. Yang pertama ada preview. Preview berguna untuk menampilkan hasil transisi dari slide. Yang kedua transition to this slide. Transition to this slide untuk menentukan bentuk efek transisi pada slide yang aktif. Ada effect option untuk mengatur opsi bentuk efek transisi yang telah dipilih. Selanjutnya adalah timing. Yang pertama transition sound untuk menambah suara pada setiap perubahan slide. Transition speed untuk mengatur kecepatan atau durasi pada perubahan slide. Yang selanjutnya amplitude untuk memperlakukan pengaturan efek transisi pada semua slide presentasi. Selanjutnya advance slide untuk pengaturan efek transisi melalui bantuan klik mouse atau enter pada keyboard, dan transisi bergerak secara otomatis dengan jeda waktu yang telah ditentukan. Baik, yang selanjutnya adalah menu ribbon animation. Yang pertama adalah preview untuk menampilkan hasil animasi pada slide. Yang kedua animation. Animation menentukan bentuk animasi pada teks atau objek yang terdapat pada slide. Yang selanjutnya effect option untuk menentukan pilihan efek pada animasi teks atau objek. Selanjutnya advanced animation. Animation berguna untuk menambahkan bentuk animasi lebih detail pada teks atau objek. Yang kedua animation pen menampilkan teks pen animasi di sebelah kanan lembar kerja slide. Trigger untuk membuat efek animasi pemicu. Efek animasi ini biasanya digunakan untuk memunculkan jawaban dari soal pilihan ganda yang dibuat PowerPoint. Animation Painter untuk menyalin format animasi teks atau objek lain. Baik, yang selanjutnya adalah timing. Animation timing untuk menentukan waktu pergerakan animasi. Animation duration untuk menentukan durasi pergerakan animasi. Animasi delay untuk menentukan jeda pergerakan animasi. Selanjutnya recorder animation mengatur urutan pergerakan beberapa animasi pada suatu objek atau teks. Baik, yang selanjutnya adalah menu ribbon slideshow. Yang pertama adalah start slideshow. Slideshow from beginning.
Fungsinya untuk menampilkan slide presentasi yang dimulai dari slide pertama. From current slide, menampilkan slide presentasi dimulai dari slide yang sedang aktif. Broadcast slideshow, mempublikasikan presentasi ke web browser sehingga dapat dilihat oleh siapa saja. Custom slideshow, untuk membuat urutan tampilan slide presentasi. Yang selanjutnya adalah setup slideshow, untuk mengatur tampilan slideshow. Yang kedua, hide slide, untuk menyembunyikan slide tertentu. Rehearse timings, untuk merekam waktu yang tayang di slide. Record slideshow, untuk merekam waktu tayang slide dan narasi. Play narration, use timing and show media controls, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengguna narasi, waktu tayang, dan kontrol media. Selanjutnya adalah monitor. Yang pertama, resolution, untuk menentukan resolusi monitor untuk mendapatkan tampilan presentasi dengan kualitas yang baik. Show on, untuk menampilkan presentasi melalui monitor lain jika menggunakan lebih dari satu monitor. Jika Anda menggunakan satu monitor, fungsi ini tidak dapat digunakan. Use presenter view, untuk menampilkan presentasi melalui output device lain, misalnya menampilkan ke proyektor atau ke monitor lain. Selanjutnya adalah menu ribbon review. Yang pertama adalah proofing. Ada spelling, untuk memeriksa ejaan yang teks pada slide. Ada research, untuk membuka research. Text pen, untuk melihat referensi. Thesaurus, untuk menampilkan padaan kata dalam bahasa yang digunakan. Yang selanjutnya adalah link. Ada translate, untuk menerjemahkan kata ke dalam bahasa lain. Ada like, untuk menentukan bahasa yang digunakan untuk memeriksa ejaan. Selanjutnya adalah comment. Show markup, untuk menampilkan komputer dan catatan yang lain. New comment, untuk menambahkan komentar pada objek atau teks yang terdapat pada slide. Edit comment, untuk memperbaiki komentar yang telah dibuat. Delete comment, untuk menghapus komentar yang telah dibuat. Ada preview comment, untuk menampilkan komentar sebelumnya. Next comment, untuk menampilkan komentar selanjutnya. Selanjutnya adalah compare. Compare, untuk membandingkan dan menggabungkan file presentasi lain ke dalam file presentasi yang sedang aktif. Accept, untuk menyetujui untuk menggabungkan file presentasi yang sedang aktif. Ada reject, untuk membatalkan penggabungan file presentasi. Previews, untuk menuju ke slide presentasi sebelumnya pada saat proses penggabungan maupun pembatalan. Ada next, untuk menuju slide ke slide presentasi selanjutnya pada saat proses penggabungan maupun pembatalan. Ada review pane, untuk menampilkan jendela review. Ada end review, untuk mengakhiri review file presentasi dan menyetujui atau membatalkan penggabungan file presentasi. Yang selanjutnya adalah menu ribbon view. Yang pertama adalah normal view, untuk menampilkan slide dalam bentuk normal. Ada slide sorter, untuk menampilkan slide dalam bentuk urutan dalam satu halaman. Note specs view, untuk membuat dan menampilkan catatan pada slide. Ada reading view, untuk menampilkan slide dalam jendela presentasi PowerPoint. Selanjutnya adalah master view. Yang pertama, slide master view, untuk membuka slide master untuk mengubah desain tampilannya. Handout master view, untuk menampilkan master handout untuk mengubah desain tampilannya. Ada view notes master, untuk menampilkan catatan untuk master slide. Yang selanjutnya adalah show. Yang pertama, roller, menampilkan mistar dengan memberi tanda centang. Grid lines, untuk menampilkan garis bantu untuk memudahkan pengaturan letak objek. Guides, untuk menampilkan garis pemandu objek gambar untuk memudahkan pengaturan letak objek. Selanjutnya adalah zoom. Zoom untuk memperbesar tampilan slide. Fit to window, untuk menyesuaikan tampilan slide dengan ukuran jendela. Selanjutnya adalah color atau grayscale. Color untuk menampilkan slide presentasi dengan warna. Grayscale untuk menampilkan slide presentasi dengan warna abu-abu. Black and white untuk menampilkan slide presentasi dengan warna hitam dan putih. Selanjutnya adalah window. Yang pertama adalah new window, untuk membuka jendela yang baru dengan isi dokumen yang sama. Rank all untuk mengatur jendela presentasi saling berdampingan. Cascade untuk mengatur tampilan jendela presentasi yang aktif dalam satu tampilan di layar monitor.
Ada move split untuk memindahkan pemisah antara beberapa presentasi yang aktif. Ada switch window untuk menutup jendela yang aktif dan membuka file presentasi lainnya. Selanjutnya adalah macros. Yang pertama adalah view macros untuk melihat daftar makros yang dapat dijalankan atau dihapus.